Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 2892150030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus. Mata kuliah Digital Business di sini untuk memenuhi tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Cynthia SPD MPDE. Di sini untuk pembahasannya, karena NIM saya genap, jadi saya akan membahas tentang infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur bisnis digital mendefinisikan teknologi infrastruktur yang memadai sangat penting untuk semua bisnis online baru dan perusahaan yang ada yang melakukan transformasi ke bisnis digital. Infrastruktur dan dukungan dari berbagai jenis platform digital secara langsung mempengaruhi kualitas layanan yang dialami oleh pengguna. Sistem dalam hal kecepatan dan daya tanggap. Kisaran layanan digital yang disediakan juga menentukan kemampuan organisasi untuk bersaing dengan membedakannya dirinya di pasar. Digital business infrastruktur mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan klien komputer, desktop, dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga untuk para mitra dan pelanggannya. Infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan perangkat keras dan perangkat lunak, dan di mana letaknya. Akhirnya infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan metode untuk mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Selanjutnya, pengenalan teknologi internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Nah, untuk standar global dalam penggunaan jaringan ini, istilahnya itu TCP atau IP, yang merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Selanjutnya ada pelayanan digital bagi pelanggan. Di sini 3 inovasi yang patut menjadi perhatian adalah komersialisasi kartu pintar atau smart card, mengandung chip mikro yang dapat menyimpan informasi detail mengenai konsumen dan bertindak sebagai dompet elektronik yang berisi uang digital. Hal paling puncak dalam pelayanan mandiri jasa perbankan adalah saat kita sebagai konsumen tidak hanya menggunakan kartu pintar sebagai dompet elektronik untuk berbagai transaksi, tetapi juga mengisi ulang dari mesin pembaca kartu uang pembaca kartu untuk mengisi ulang dari mesin pembaca kartu untuk terhubung ke komputer kita. Nah, penggunaan teknologi pengenal suara yang memungkinkan konsumen memberikan informasi dan meminta jasa hanya dengan berbicara ke telepon atau mikrofon. Mungkin itu salah satunya. Selanjutnya, memilih hosting provider. Saat ini sudah banyak sekali hosting provider yang tersedia di Indonesia. Semuanya tentu menunjukkan berbagai fitur menarik serta kelebihannya. Hal ini menunjukkan berbagai hal yang tentu membingungkan untuk memilih satu hosting provider yang tepat. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung dengan sebuah hosting provider namun masih bingung untuk menemukan hosting yang mana yang terbaik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reputasi perusahaan. Kedua, service legal agreement, spesifikasi hosting yang dibutuhkan, penyimpanan data dan bandwidth, dan layanan backup data. Yang terakhir adalah tentunya keamanan. Yang kelima di sini internet, intranet, dan extranet. Apa sih internet? Apa sih intranet? Dan apa sih extranet?
Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau biasa kita singkat WWW, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun itu. Dalam kerjanya, web dilayani oleh browser web seperti Google. Cara mengukur jumlah informasi dalam internet adalah sekitar 5 exabyte sehari. Jumlah ini setara dengan 40.000 film berdurasi 2 jam per detik. Sedangkan intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibandingkan internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam satu perusahaan. Intranet biasanya perusahaan akan memulai dengan menerbitkan halaman web tentang acara perusahaan, kebijakan kesehatan, keselamatan, buletin staf. Dengan kata lain, intranet bisa dimanfaatkan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan pekerja. Selanjutnya ada extranet. Adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi, sedikit lebih luas dibandingkan intranet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, seperti klien, vendor, pemasok, atau mitra dan sebagainya. Untuk saling berkomunikasi, dilansir BBC, extranet melayani peran yang sangat penting karena memungkinkan komunikasi pribadi, kolaborasi, berbagai pengetahuan, berbagai dokumen, dan transfer data antar organisasi. Extranet mendukung berbagai kebutuhan. Terima kasih, mungkin cukup sekian pembahasan infrastruktur bisnis digital yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.